Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kali ini kita akan mengangkat keluhan para korban-korban dari gerombolan Yusuf Mansur yang menilap uang masyarakat di mana-mana. Lalu uang itu ada kecurigaan dibangunkan usaha bisnis pribadi yang sangat menonjol adalah warung steak and shake. Ada ungkapan dari TKI dan TKW Hong Kong. Dia mengatakan begini, apa dosa kami sebenarnya kepada Yusuf Mansur sehingga kami diperlakukan demikian tidak manusiawi. Dia tidak mengingat bagaimana kami susah payah mencari uang, bermandikan keringat. Bahkan juga mungkin ada di antara TKW itu yang mengalami pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya. Tapi Yusuf Mansur tidak peduli hal itu, yang penting dia bagaimana meraup uangnya kemudian keluar dari jeratan hukum sejauh yang bisa dia lakukan. Sebenarnya dosa orang itu apa sih? Pak Khalid dan kawan itu apa sih dosa ke Yusuf Mansur? Dosa kalau kita bilang itu dosa, dosanya adalah karena dia mempercayai Yusuf Mansur. Seperti dia sebut, kita anggap dia guru yang harus digugu. Ternyata dia hanyalah sekelompok gerombolan yang bertujuan menggarong uang masyarakat. Cobalah bayangkan ya, itu gajinya itu dia potong setiap bulan, jumlahnya ribuan orang gitu. Oleh Yusuf Mansur ini digelapkan, lalu tidak ada bukti hukum. Tapi kalau kita tanya, dia masih punya perasaan nggak sebenarnya gitu. Tentu kalau orang manusia hidup tentu masih punya perasaan. Tapi nggak ada rasanya sedikit pun kepada korban-korban gitu. Padahal kalau dia mau selesai seperti ucapannya, kan dia selalu ngomong aja nih orang nih. Ngapain lo ke pengadilan? Padahal pengadilan tuh dia tunggu. Pengadilan tuh bicara menang kalah. Kalau butuh uang datang aja ke rumah aneh bayar gitu. Itu hanya omong kosong gitu. Kenapa kita bilang omong kosong? Kalau memang dia merasa ya di TKW Hong Kong itu berapa uang dia tilap misalnya nih. Itu paket umrah merdeka. Itu berapa puluh miliar yang dia sikat gitu. Kan gampang kalau dia pengen mengembalikan. Itu harga atau investasi warung steak and shake, satu warung saja itu jumlahnya kan antara 6 sampai 10 miliar. Ya, 6 sampai 10 miliar. Karena untuk membeli tanah saja dia bisa habis 6, 7 atau mungkin 8 miliar karena tempatnya tempat strategis, lokasinya luas. Lalu dia bangun dengan permanen. Kalau itu dijual satu, maka sekian orang masalahnya sudah selesai. Dengan paket umrah merdeka, dia jual 10 warung steaknya saja gitu. Oh, itu udah kembali, udah terbebas dia dari hutang agama dan hutang dunia. Sebab hutang yang begitu menipu orang dengan sengaja itu tidak bisa dengan maaf Idul Fitri misalnya. Nih kita maafin ya, dia kirim WA gitu. Selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Itu lunas gak hutang? Ya enggak. Tapi kalau orang maksiat secara pribadi itu bisa selesai masalahnya kalau dia taubat dan meminta ampun kepada Allah. Tapi duit orang wini-wini enggak selesai. Itu nanti akan panjang urusannya. Kalau di dunia dia enggak selesai, dia akan disambung ke akhirat. Kenapa ini kita ungkap-ungkap terus? Karena kekuatan kita hanya berteriak gitu. Bahaya ini. Jadi jemaah tuh nggak ada dosa kepada Yusuf Mansur. TKW Hong Kong tuh saya melihat tuh sedih. Yusuf Mansur dengan enteng aja dia tuh. Hanya orang itu aja tuh ada yang bayarin gitu. Kan sebenarnya kalau kita mikir ya pakai otak gitu ya. Ini benar nggak kita atau dia melakukan tindakan seperti itu di Hong Kong dulu gitu. Itu kan TKW atau TKI itu kan dengan bisa memberikan bukti tanggal berapa, ada videonya, dia ceramah di mana. Tapi itu tentu bukan bukti hukum gitu.
Karena Yusuf Mansur tahu itu, maka di pengadilan dia santai, nggak kenal, enak aja dia bilang dia nggak kenal. Padahal duit orang ditilap sama dia gitu. Dia bilang nggak kenal. Ya kan? Jadi kalau dibilang dosa, misalnya nggak ada orang tuh bersalah kepadamu, wahai Yusuf Mansur. Kok kamu tega kepada mereka gitu? Ada yang bekerja karena, ya maaf ya, mungkin janda, punya anak, dia bekerja untuk menyelamatkan dirinya, anaknya bisa sekolah gitu. Inilah yang dijadikan sasaran empuk oleh Yusuf Mansur. Dia berpenampilan supaya orang bisa mempercayainya sebagai seorang tokoh agama lah, berhalu-halu membeli Indonesia lah, kita atasi kemiskinan kita, ayo kumpulkan duit. Tapi begitu duit terkumpul, yang bebas dari kemiskinan ya Yusuf Mansur dan gerombolannya. Ya, seperti ya kemarin kita wawancarai Pak Zaini Mustafa, kan dilihat itu di Masjid Kota Wisata itu nggak ada orang bersalah kepada Yusuf Mansur. Orang-orang tuh malah menganggap Yusuf Mansur tuh pada mulanya seperti Musa yang akan membawa orang-orang Mesir, orang-orang Yahudi di Mesir yang ditindas oleh Fir'aun. Ternyata Yusuf Mansur hanya berbaju Musa. Seperti kata Pak Iqbal, dia tuh sebenarnya adalah Fir'aunnya gitu. Dia bukan Musa. Jadi orang-orang di sekitarnya ini yang sudah lemah dan tidak berdaya, yang menyerahkan nasib kepadanya, justru itu yang dijadikan sasaran penggarongan. Nah begitu uangnya dapat, dia pindahkan investasinya, lalu di situ dia mengatakan, oh aneh hebat, cuma hancur, ya kan? Seperti ceritakan oleh Pak Iqbal. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Kita lihat apa dosa masyarakat kepada Yusuf Mansur? Ya nggak ada Yusuf Mansur yang tega dan berdosa kepada mereka. Lalu dia tidak pernah mau mengerti dan tahu diri dan mau sadar gitu. Kalau diingatkan justru orang-orang itu yang jadikan lawan pribadi oleh Yusuf Mansur. Bahkan dia dengan tega itu menuduh di belakang semua ini saya tahu ini namanya gitu. Apaan? Benar nggak Anda telah menipu TKW Hong Kong? Coba tanya hati nuranimu. Lalu benar nggak uang itu telah dipindahkan ke warung Stick and Shake? Kecurigaan orang seperti itu. Cuma mereka tentu tidak punya alat hukum. Bagaimana transfer dana itu mengalir kemana-mana. Kecuali kalau Yusuf Mansur sudah diperiksa. Baik diperiksa oleh polisi ataupun aparat hukum lainnya. Baru ketahuan gitu. Jadi itulah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Dia nggak peduli itu mau orang mati kayak mau orang kena stroke kayak mau derita rumah tangga, orang bercerai gara-gara dia gitu, bangkrut gara-gara dia, nggak peduli. Yang penting uang tuh sudah masuk ke rekening pribadinya. Itulah yang dia lakukan gitu. Nah sekarang dia sedang berjuang terus bagaimana uang ini nggak bisa dia ganggu gugat. Jadi kalau ada mengatakan dia itu keturunan siapa gitu, ya mungkin keturunan yang disebut oleh Habib Rizik itu keturunan Yahudi pesek yang nyasar ke tengah umat Islam. Maka tingkah lakunya ya seperti itu gitu. Coba lihat di mana-mana orang menjerit dibikinnya. Ini satu kasus belum selesai loh pemirsa. Kasus paket bisnis batubara yang dinamakan dengan Jabal Nur di kota wisata di sana. Itu belum selesai. Lalu muncul kasus-kasus lain. Dan terakhir tadinya uang itu kan mungkin dia simpan di PT Paytrend gitu. Lalu Paytrend tuh dia bangkrutkan, aset dijual, begitu dikeluarkan surat penghentian usaha atau nyawanya dicabut oleh PPATK gitu. Ya kan? Mansur malah senang. Ya kan? Oleh otoritas jasa keuangan gitu. Itu malah dia senang. Kenapa? Aneh logowo. Kenapa dia nggak akan kembalikan lagi biar nggak ada cerita tentang uang yang ada di Paytrend. Tapi ingatlah kita hanya memanggil ya. Itu nanti masyarakat tuh akan berlaku nanti hukum jalanan. Pengadilan yang dibuat itulah pengadilan jalanan. Baru Yusuf Mansur akan tahu nanti akibatnya. Bukan dia aja, gerombolannya. Anaknya yang suka berbohong dan berhal itu juga target itu nanti. Istri yang pura-pura diam itu juga target. Begitu juga nanti karun-karun yang lain yang berada di sekitar Yusuf Mansur. Itu juga target.
Mau dia tuh nanti tamat sekolah Al-Azhar kayak mau ke Yaman kayak orang nggak peduli. Jadi itulah yang kita lihat. Sebenarnya kalau kita bertanya apa dosa orang-orang ini kepada Yusuf Mansur, kita mengatakan Yusuf Mansur lah yang ahli dosa, yang berbuat maksiat kepada mereka. Dan kalau masyarakat itu bisa kita salahin kesalahan mereka hanyalah percaya kepada tokoh agama yang disimbolkan oleh Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Lalu uangnya diraup, digondol, dan mereka sekarang sangat curiga uangnya itu ada di warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.